Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atoa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Chapter 1074 dimulai dengan memperlihatkan aksi pasifista model terbaru yang punya seri Mark III. Keunggulan utama pasifista jenis ini adalah punya shield terkuat yang sangat elastis, yang juga bisa berubah bentuk dan ukuran. Jelas itu adalah sebuah alat perlindungan yang sangat praktis. Lalu shield itu aktif di tangan kiri pasifista, sedangkan di tangan kanan pasifista Mark III ini dibekali oleh tembakan laser. Ya, ini benar-benar bisa dikatakan sebagai pasifista yang paling sempurna karena punya teknik pertahanan dan penyerangan yang kuat. Pasifista model sebelumnya hanya punya teknik penyerangan dengan laser, sedangkan skema perlindungannya cuma mengandalkan kerangka tubuhnya yang sangat keras. Nah, pasifista Mark III ini berjumlah 50 unit, dan orang yang sudah memberikan perintah kepada mereka adalah Sentomaru. Sentomaru pun diperlihatkan masih hidup, padahal dia sudah diserang oleh Lucci dan juga sudah kehilangan kesadaran. Menurut Mimin, ini merupakan bukti bahwa Sentomaru punya haki yang tinggi sehingga bisa meminimalisir serangan-serangan yang dia terima. Kemudian Sentomaru memberikan satu perintah kepada seluruh pasifista Mark III, yaitu memastikan agar Vegapunk bisa pergi dari Pulau Egghead dengan aman. Nah, kemunculan pasifista ini seolah menguntungkan bagi para Vegapunk dan kru topi jerami. Padahal menurut Mimin, mereka bisa menjadi masalah besar nantinya. Hal itu terkait dengan otoritas perintah. Tentu kita masih ingat dengan skema otoritas perintah yang dimiliki oleh Seraphim. Otoritas terendah adalah para pemegang chip perintah. Di atasnya ada Sentomaru. Di atasnya lagi ada para Vegapunk. Dan yang paling tinggi adalah Gorosei. Nah, melihat fakta bahwa Sentomaru bisa memberikan perintah langsung kepada pasifista Mark III, maka kemungkinan besar otoritas pasifista juga akan sama dengan Seraphim, yang berarti Gorosei adalah pemegang otoritas tertinggi. Di chapter ini Sentomaru mengatakan bahwa angkatan laut menghubunginya berulang kali, dan mereka belum tahu bahwa Sentomaru sudah dianggap sebagai pengkhianat. Karena itulah dengan senang hati Sentomaru mengaktifkan 50 pasifista Mark III. Nah, sampai di sini Sentomaru terlihat belum tahu bahwa Admiral Kizaru dan salah satu Gorosei sedang bergerak ke Pulau Egghead. Jika Sentomaru tahu situasi itu, mungkin dia tidak akan mengaktifkan 50 pasifista Mark III, karena itu hanya akan menjadi senjata yang diambil alih oleh Gorosei. Selanjutnya kita menuju ke lokasi Luffy yang kelelahan karena sudah berlari-larian dan berteriak-teriak untuk mencari Vegapunk asli. Bahkan sepatu domnya pun sampai rusak. Ya, itu memang Luffy banget ya, yang sering bertingkah konyol. Padahal dia kan adalah seorang pengguna Kenbonsoku Haki yang hebat. Jika mengingat perkataan Relic saat latihan, Kenbonsoku Haki bisa mendeteksi makhluk hidup. Bahkan saat itu Relic bisa tahu tentang hewan-hewan yang ada di pulau itu. Selanjutnya Saka menyampaikan dua masalah serius yang sedang terjadi saat ini. Pertama, tentang menghilangnya Vegapunk asli yang bahkan tidak bisa terdeteksi oleh kamera CCTV. Padahal biasanya semua hal yang ada di Egghead bisa dilihat melalui CCTV di ruang kontrol. Saka pun mengira sistem CCTV itu sudah rusak karena serangan para Seraphim. Lalu masalah kedua adalah sistem keamanan Frontier Dome jadi kacau, sehingga yang biasanya menyerang ke satu arah kini jadi menyerang ke dua arah. Hal itu menjadikan orang yang ada di dalam lab juga akan terkena oleh serangan laser ketika mencoba untuk keluar. Nah, dua masalah ini sepertinya disebabkan oleh satu orang, yaitu Karibo. Masalah pertama tentang hilangnya Vegapunk jelas bisa disebabkan oleh manusia lumpur itu. Dia tentu bisa menelan Vegapunk dan kemudian bersembunyi di suatu tempat yang tidak terjangkau oleh kamera CCTV.
Dengan tubuh logianya yang bisa berubah jadi lumpur, tentu tak sulit untuk menemukan tempat persembunyian yang aman. Lalu masalah kedua bisa juga disebabkan oleh Karibo. Ya, Karibo memang bukanlah orang yang cerdas, tapi jangan lupa dia juga orang yang punya cukup keberuntungan. Jadi bagaimana jika ternyata Karibo bersembunyi di panel kontrol Frontier Dome dan dia tak sengaja membuat kubah perlindungan Vegapunk itu jadi error? Apalagi tubuh Karibo itu kan lumpur ya. Tentu panel kontrol sebuah mesin akan terganggu jika bersentuhan dengan lumpur secara langsung. Ya, kembali ke cerita, karena tak bisa menemukan Vegapunk asli di layar, para satelit Vegapunk pun memutuskan untuk mencarinya secara manual. Dan kru topi jerami sepakat untuk ikut mencari, kecuali dua orang, yaitu Luffy dan Zoro. Nah, kedua orang yang suka membuat onar dan suka tersesat itu diberi tugas untuk menjaga Lucci dan Kaku. Luffy dan Zoro pun akhirnya cuma duduk-duduk santai saja sambil mengingat masa lalu mereka saat peristiwa di Water 7. Nah, ada satu pertanyaan nih, apakah Luffy dan Zoro akan diam saja hingga para kru yang lain kembali? Ya, mimin rasa sih tidak, karena jika kedua orang ini sedang berdua saja, kerap terjadi hal-hal yang tidak terduga. Sebelumnya mimin berpendapat jika mereka nanti akan menjadi orang yang menyadari kedatangan Kizaru dan Gorosei Saturn, sehingga Luffy dan Zoro pun akan bertarung melawan mereka. Tapi di sini mimin jadi kepikiran satu hal lagi, yaitu Luffy dan Zoro akan membebaskan Lucci dan Kaku, dan mereka pun akan saling bertarung. Tentu kita tahu ya bahwa Luffy dan Zoro adalah orang yang sangat mudah terprovokasi. Jadi jika Lucci dan Kaku nanti sadar, bisa jadi mereka akan memprovokasi Luffy dan Zoro. Ya, mereka bisa minta untuk dilepaskan batu lautnya agar bisa rematch dengan serius melawan kru topi jerami itu. Dan rasanya Zoro beserta Luffy tidak akan tahan dengan provokasi yang dilancarkan oleh Lucci dan Kaku nantinya. Ya, menarik untuk dinantikan. Oke, lanjut kita beralih ke lokasi Bonnie yang sedang menyelami ingatan Kuma. Di sini Bonnie melihat pemandangan Kuma kecil yang sedang dipukuli oleh rekan-rekannya sendiri. Rekan-rekan Kuma itu meminta Kuma untuk kembali, karena jika dia tidak kembali, merekalah yang akan dihabisi. Kuma kecil pun berontak, dia tak mau kembali. Bahkan dia lebih memilih untuk segera dihabisi saja daripada kembali bersama mereka. Lalu di sini juga muncul siluet para Tenryubito. Kuma kecil berteriak kesakitan dan rekan-rekan mereka meminta maaf kepada para Tenryubito. Nah, dari sekilas ingatan Kuma ini, mimin melihat bahwa sejak kecil dia sudah dikorbankan atau diserahkan kepada para Tenryubito agar rekan-rekannya bisa selamat. Dan Tenryubito sangat tertarik kepada Kuma, bisa jadi karena ras khusus yang dimiliki oleh Kuma. Ya, tentu kita masih ingat ya bahwa para naga langit itu sangat suka dengan ras-ras yang khusus dan unik. Contohnya seperti Carlos yang sangat ingin seorang putri duyung. Lalu Bonnie yang ada dalam ingatan Kuma pun berusaha untuk menolong ayahnya, tapi dia tak bisa berbuat apa-apa karena kan itu hanya ingatan. Dan Bonnie malah terlempar keluar dari cakar beruang raksasa itu. Namun hal itu tidak membuat Bonnie menyerah. Dia terlihat ingin kembali masuk ke dalam ingatan Kuma agar bisa tahu semua hal yang sudah terjadi. Nah, sementara itu Kuma sedang mendaki Red Line lagi. Di bawahnya para prajurit marin masih terus memberikan tembakan. Lalu di sini ada satu panel yang memperlihatkan Vegapunk kecil. Ia seperti diusir oleh Bonnie dan dikeluarkan dari ruangan Nikyu. Nah, dengan skema ini tentu sangat terbuka kemungkinan bahwa setelah Vegapunk kecil diusir oleh Bonnie, dia jadi bertemu dengan Karibo. Dan tentu Vegapunk adalah sosok yang sangat berharga untuk dibawa kabur. Oke, selanjutnya ada satu adegan yang memperlihatkan Vegapunk Pythagoras diserang oleh seseorang. Belum terlihat siapa yang menyerangnya, tapi Pythagoras tampak terkena sebuah ledakan.
Oke, akhirnya kita sampai di scene terakhir. Di sini menunjukkan balon udaranya Morgan. Dia pun memuji intelnya yang sudah memberikan berita terupdate kepadanya. Dan setelah menerima informasi itu, Morgan menutup denden musinya. Nah, ini bisa jadi alasan kuat bahwa Morgan punya seorang informan di Pulau Egghead. Dan sepertinya kandidat terkuat intelnya Morgan itu adalah Caribou. Ya, di sini Morgan mendapatkan informasi bahwa pemerintah dunia sedang melakukan operasi untuk menghabisi Vegapunk, orang jenius nomor 1 di dunia. Hal itu akan sama seperti pengulangan kejadian di Ohara. Tapi langkah pemerintah dunia itu tidak berjalan mulus karena Vegapunk sudah bertemu dengan Luffy. Iya, itu adalah informasi yang diterima Morgan, tapi berita yang akan dia keluarkan berbeda. Dalam korannya, Morgan akan menulis bahwa Luffy sudah menculik Vegapunk dan juga menguasai Pulau Egghead. Yonko baru itu pun siap untuk bertarung melawan pasukan Marine. Iya, benar-benar berita yang sangat membagongkan dan tentunya akan sangat menguntungkan pihak pemerintah dunia. Vivi yang mendengar ucapan Morgan itu langsung protes karena dia tahu Luffy itu sebenarnya adalah orang baik dan tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Putri Alabasta itu pun kembali menegaskan kebenciannya kepada pemerintah dunia. Nah, di sebelah Vivi ada Wapol yang langsung celinguan saat Vivi bicara tentang pemerintah dunia. Di sini Wapol merasa sedang terancam. Dia bisa kapan saja dihapuskan oleh pemerintah dunia. Dan dia pun berterima kasih kepada Morgan yang sudah memberinya tempat sembunyi. Lalu Morgan pun menyampaikan prinsipnya dalam menulis berita. Intinya ya, berita benar atau salah itu tidaklah penting, karena menurutnya berita adalah entertainment dan dengan beritanya dia bisa mengguncang dunia. Oke, itu aja segmen real review untuk chapter 1074 ini. Yosa Mimin Atwa Hayato. Terima kasih. Ya, sampai di sini aja video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton ya. Jangan lupa like-nya dan subscribe channel Atwa Hayato. Yo.